Baik, selamat pagi. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Jadi, pada segmentasi pasar ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai segmentasi pasar. Kemudian yang kedua ada targeting dan positioning pasar. Dari setiap langkah-langkah ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemasar. Pada materi ini kita akan membahas keenam kegiatan tersebut yang dimulai dari mengidentifikasi segmentasi pasar, kemudian yang kedua membangun profil segmen, kemudian pada tahap target pasar itu kita mengukur tingkat segmen pasar, kemudian kita memilih target pasar. Pada tahap positioning, kita membangun positioning dari tiap segmen target, dan yang terakhir kita mengembangkan marketing mix dari tiap segmen target. Yang pertama kita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Jadi awalnya kita akan membahas kenapa kita harus melakukan segmentasi pasar. Itu berdasarkan karena kebutuhan tiap individu itu kan berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan. Nah, di sini pemasar kan memiliki keterbatasan dengan beberapa sumber daya yang bisa mereka berikan. Dengan banyaknya karakteristik konsumen yang ada di lingkungan ini, maka diperlukanlah tahap-tahap segmentasi pasar. Yaitu segmentasi pasar ini kita mengelompokkan beberapa karakteristik konsumen yang ada di pasar itu sesuai dengan beberapa faktor. Misalnya faktor demografis, faktor usia, pendapatan, dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita bisa melakukan targeting. Pada targeting itu kita nanti akan membidik segmen pasar mana aja yang bisa kita layani. Mungkin bisa 1 atau bisa 2, dan yang terakhir baru kita memposisikan produk kita itu citranya seperti apa di setiap target konsumen yang sudah kita tuju. Nah, sekarang kita membahas itu mengenai tingkat segmentasi pasar. Yang pertama itu adalah pemasaran massal. Jadi produk yang ditawarkan ke konsumen itu sama, serta tidak ada segmentasi. Ambil contoh, di sini misalnya ada Coca-Cola. Jadi Coca-Cola itu menawarkan produk yang sama di seluruh dunia. Akan tetapi yang bisa kita perhatikan rasa dari Coca-Cola di setiap negara itu belum tentu sama. Nah, jadi itu yang dilakukan produk Coca-Cola. Kemudian yang kedua adalah segmentasi pasar. Jadi menawarkan produk berbeda untuk satu atau segmen yang lebih. Jadi di sini kita ambil contoh misalnya Unilever. Jadi Unilever itu melakukan beberapa segmentasi. Selanjutnya pemasaran ceruk atau niche. Jadi melakukan diferensiasi kepada subgrup dengan segmen. Jadi di sini contohnya segmentasi lebih. Serta ada micro marketing. Jadi produk yang cocok dengan selera individu.
Jadi segmentasinya lebih kompleks. Misalnya penawaran produknya kepada satu orang saja itu disebut micro marketing. Jadi produk yang ditawarkan itu tentunya sangat spesifik dan tidak bisa disamakan dengan konsumen yang lain. Kemudian dalam segmentasi pasar itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu faktor geografis, misalnya dari negara, daerah, dan wilayah regional. Yang kedua ada faktor demografis, misalnya usia, gender. Kemudian psikografis, itu terkait dengan kelas sosial, gaya hidup, serta perilaku, misalnya terkait dengan kegiatan, manfaat, penggunaan, dan respon. Nah, ini contoh dari produk-produk yang ada. Misalkan kalau untuk Unilever ini kan melakukan beberapa segmentasi. Nah, segmentasinya Unilever itu banyak sekali dilakukan pada setiap produk. Kemudian tadi membahas mengenai niche marketing atau pemasaran ceruk. Jadi pemasaran ceruk itu ditawarkan kepada konsumen yang memiliki yang segmen pasarnya itu sedikit di pasar konsumen. Misalnya produk-produk mewah seperti Burberry, Dior, dan lain sebagainya. Jadi menyasar kelompok konsumen yang jumlahnya itu cenderung lebih sedikit. Seperti itu. Kemudian kalau yang contoh-contoh ini McD, jadi ini segmen berdasarkan faktor demografis. Misalnya menu-menu di Jepang itu berbeda, ada green, misalnya ada green tea-nya, kemudian kalau di Maroko itu ada bumbu rempah-rempahnya dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh produknya Unilever. Nah, ini kalau kita bandingkan ada sampo Clear, Dove, dan Tresemme itu kan berdasarkan faktor kegunaan atau faktor dari manfaatnya, seperti itu. Kalau Clear cenderung membersihkan lembe, kemudian Dove itu untuk kelembutan rambut dan lain sebagainya. Kemudian kalau berdasarkan kembali sedikit, misalnya berdasarkan usia, atau mungkin berdasarkan harga ya, yang ini Pepsodent dan Close Up mungkin harganya itu berbeda tergantung dari tingkat pendapatan. Jadi banyak produk yang dibuat oleh Unilever itu berdasarkan faktor-faktor segmentasi yang ada di sini. Kalau yang sampo ini contohnya termasuk juga psikografis ya, jadi di sini konsumen sudah punya persepsi terhadap sampo-sampo ini apakah memberikan manfaat yang berbeda-beda. Selanjutnya mengenai tadi itu yang disegmentasi adalah pasar konsumen. Sekarang yang ada dilakukan pemasar yaitu melakukan segmentasi pasar bisnis. Jadi dalam segmentasi pasar bisnis itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu demografis, karakteristik operasional, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik personal. Jadi kurang lebih hampir sama dengan pasar konsumen, tapi dalam
ruang lingkup yang lebih besar. Misalnya ini beberapa pertanyaan pada melakukan segmentasi pasar bisnis. Misalnya faktor demografis, meliputi industri, ukuran perusahaan, dan lokasi. Misalnya contohnya lokasi, jadi area geografis mana saja yang harus kita fokuskan. Kemudian operating variable, ada teknologi, kemudian pengguna, status pengguna, kemudian kemampuan dari konsumen. Dan seterusnya, ini contoh-contoh beberapa pertanyaan untuk pasar bisnis. Kemudian ada segmentasi pasar internasional. Jadi pada pasar industri itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya faktor geografis, ekonomi, politik, budaya, dan pasar. Dalam segmentasi pasar internasional itu faktor politik ya yang menjadi pembeda, karena hambatannya itu kan tentu harus mempertimbangkan regulasi dari pemerintah setempat. Kemudian persyaratan dari segmentasi yang efektif. Jadi segmentasi itu yang pertama harus terukur. Jadi di sini pemasar harus bisa mengukur yang meliputi dari daya beli, kemudian profil segmen. Itu harus bisa ditampilkan dalam bentuk data. Kemudian yang kedua itu dapat diakses. Jadi segmen dapat diraih dan dilayani. Jadi tentu saja kalau tidak bisa dilayani kan tidak mungkin bisa melakukan segmentasi. Kemudian penting, jadi di sini segmen harus besar dan memberikan keuntungan. Jadi sebelum segmentasi juga harus dihitung berapakah tingkat keuntungan yang bisa diberikan, kemudian dapat ditindaklanjuti, dapat menarik dan melayani segmen. Jadi setelah segmentasi ini dikelompokkan, apakah bisa dilakukan tahap selanjutnya. Kemudian evaluasi. Nah, yang kedua adalah sudah pada tahap target pasar. Jadi setelah kita mengelompokkan beberapa karakteristik konsumen terhadap produk yang kita tawarkan, selanjutnya kita akan melakukan target pasar. Kita artinya sudah memilih target yang mana saja yang mau kita layani. Jadi ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama itu mengenai ukuran pasar dan pertumbuhan. Ini mencakup analisa penjualan, tingkat pertumbuhan, dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemudian daya tarik segmen, kita mempertimbangkan faktor yang pertama itu kompetitor, kemudian ketersediaan produk pengganti dan kekuatan pembeli dan pemasok. Jadi di sini kita juga lihat kompetitor kita seperti apa, apakah kira-kira kita bisa ikut bersaing atau apakah sudah tidak mampu lagi. Kemudian tujuan perusahaan dan sumber daya. Jadi di sini terkait dengan faktor internal, yaitu mengenai bagaimana kemampuan perusahaan dalam melayani segmen itu, serta memiliki tujuan pada keunggulan kompetitif. Kemudian strategi cakupan pasar. Jadi di sini
pada tingkat pemasaran yang berbeda itu strateginya juga berbeda-beda. Kalau pemasaran massal itu contohnya gambar 1, jadi marketing mix-nya perusahaan itu sifatnya langsung kepada pasar, karena kan tidak ada segmentasi yang dilakukan. Kemudian kalau diferensiasi, pemasaran yang diferensiasi jadi banyak ada marketing mix-nya. Perusahaan punya banyak marketing mix, jadi melayani setiap segmen yang berbeda. Kemudian pada pemasaran yang terkonsentrasi, jadi marketing mix-nya perusahaan melayani satu segmen saja. Jadi ini yang keduanya itu termasuk juga segmentasi, tapi bedanya yang ini segmentasinya pada banyak produk, tapi yang ketiga ini segmentasinya pada satu produk. Contohnya produk contohnya misalnya produk coklat yang atau misalnya contohnya itu produk gula yang rendah kalori gitu. Misalnya perusahaannya cuma mengeluarkan satu produk. Nah, itu jadi masuknya ke dalam concentrate marketing. Kemudian selanjutnya ada beberapa faktor dalam mempertimbangkan strategi cakupan pasar. Yang pertama itu terkait dari sumber daya perusahaan, kemudian variansi produk. Jadi produknya itu seperti apa yang mau ditawarkan, kemudian tahapan produk dalam siklus hidup produk. Jadi di sini produk yang itu sudah ada di fase mana dalam PLC, apakah dia masih fase perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, atau sudah tahap penurunan. Kemudian variabilitas pasar. Di sini kita lihat di pasar itu bagaimanakah produk-produknya yang sama dengan kita. Kemudian strategi pemasaran pesaing. Nah, tahap yang paling terakhir itu adalah sudah kita mentargetkan kita mau melayani berapa segmen. Mau 1 segmen atau mau 3 segmen. Setelah itu baru kita mempositioningkan. Jadi positioning itu terkait bagaimana kita menampilkan citra produk kita itu di mata konsumen. Terdapat beberapa tahap yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu kita mengidentifikasi beberapa keunggulan kompetitif. Jadi, kita membuat list itu apa saja keunggulan kompetitif produknya kita. Kemudian kita memilih keunggulan kompetitif yang mana yang mau dipromosikan, dan terakhir kita mengkomunikasikan secara efektif melalui iklan dan menunjukkan posisi kepada pasar. Jadi positioning produk itu harus menempati dalam benak konsumen dibandingkan pesaing. Jadi contohnya kalau di sini ada mobil Volvo, itu persepsinya konsumen itu pasti keamanan. Misalnya positioning brand misalnya positioning untuk pasta gigi pasti ingatnya Pepsodent gitu. Kemudian pemasar itu harus merencanakan posisi untuk memberikan keunggulan kompetitif pada produk.
kemudian mengembangkan marketing mix untuk membuat perencanaan posisi. Jadi bauran 4P itu juga perlu dijabarkan. Jadi di sana kita bisa menemukan keunggulan kompetitif kita seperti apa. Nah, ini jadi ada beberapa strategi dalam keunggulan kompetitif. Beberapa faktor, yang pertama itu atribut produk, kemudian keuntungan yang ditawarkan, kemudian situasi pengguna, kemudian menantang pasar atau menjauhi pasar, kemudian kelas produk. Nah, di sini kan kita membahas mengenai positioning. Artinya di sini kalau dia atribut produk, jadi yang ditawarkan itu misalnya iklannya itu menampilkan citra produknya bagaimana. Misalnya kalau kemewahan pasti positioning iklannya itu menampilkan barang-barang yang berkilau seperti itu. Kemudian benefit offer, misalnya manfaat yang diberikan, misalnya contoh iklan sabun, pasti positioningnya itu membersihkan kulit dengan efektif seperti itu. Nah, ini contoh yang menantang kompetitor. Jadi contoh iklannya Burger King ini menantang menunya Burger King yang Whopper dibandingkan Big Mac. Jadi di sini sangat terang-terangan untuk membandingkan itu dari ukuran burgernya. Kemudian kalau yang contoh di kanan itu away from competitor, jadi maksudnya menjauhi pasar. Jadi di sini 7up itu sering melakukan positioning yang kita pilihan ketiga setelah Pepsi dan Coca-Cola seperti itu. Jadi dia menjauhi pasar dan dia mengakui bahwa 7up ini memang pilihan ketiga jika tidak ada Pepsi atau Coca-Cola seperti itu. Kemudian dalam memilih keunggulan kompetitif, kriterianya apa saja? Jadi yang pertama itu penting, kemudian berbeda, superior, communicable, tidak mudah ditiru, terjangkau, dan memberikan keuntungan. Jadi tentu saja dalam memilih keunggulan kompetitif ini ya memang harus berbeda dan tidak mudah ditiru. Jadi faktor-faktor ini kalau bisa dipenuhi seluruhnya, jadi memang konsumen akan melihat produk kita sebagai produk yang memiliki diferensiasi. Nah, ini ada contoh pada produk Aqua. Jadi pada tahap segmentasi, jadi dia membagi berdasarkan beberapa karakteristik. Jadi bahkan untuk satu botol Aqua, botol Aqua itu kan produknya satu produk ya, tidak ada variasinya lain. Tapi dia juga membuat analisis STP. Jadi contohnya itu demografis, berdasarkan usia. Jadi siapa saja yang bisa membeli ini. Ya, jadi kan tentu dari usia balita hingga dewasa. Berdasarkan gender, ada laki-laki dan perempuan.
pekerjaan ada pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Kemudian geografis penyebarannya di mana saja, itu seluruh kota di Indonesia. Kemudian secara psikografis, jadi Aqua ditunjukkan untuk seluruh lapisan masyarakat karena harganya terjangkau. Jadi Aqua itu juga diperuntukkan bagi orang-orang yang menginginkan gaya hidup yang praktis dan sehat, serta orang yang memiliki mobilitas yang tinggi. Jadi dia mengelompokkan konsumen yang bisa mengonsumsi Aqua dari berdasarkan kelompok-kelompok segmennya. Kemudian setelah dia mengelompokkan yang mana mau Aqua targetkan, jadi targetnya itu ternyata usia yang produktif. Jadi pria dan wanita yang memiliki pendidikan dan level pekerjaan yang menengah, aktif dan dinamis, serta memiliki mobilitas yang tinggi dan bergaya hidup sehat. Jadi targetnya Aqua itu sekarang untuk orang yang aktif. Nah, ini juga ditunjukkan dengan banyak iklan yang dipublish Aqua, itu pasti menunjukkan orang yang bekerja, kemudian orang yang sibuk. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Jadi positioningnya air minum untuk kesehatan keluarga. Jadi Aqua sebagai pelopor air minum dalam kemasan pertama sudah melekat di benak konsumen selama 40 tahun. Kemudian Aqua sebagai brand air minum yang peduli dengan kesehatan keluarga serta peduli terhadap lingkungan. Jadi positioningnya Aqua ini bisa kita lihat dengan tagline atau slogan-slogan. Tentunya positioningnya jika kita perhatikan berbeda-beda dalam beberapa tahun. Jadi ini sepertinya versi yang agak lama. Kalau versi yang sekarang biasanya kita sering melihat hashtag ada Aqua, kemudian jadi minum Aqua untuk lebih membuat fokus seperti itu. Jadi ini adalah analisis STP-nya Aqua. Tentunya banyak ada produk yang bisa kita lakukan analisis STP-nya. Kemudian jadi materinya sudah sampai ini dulu. Kemudian untuk selanjutnya adalah ada video yang sudah saya share di e-learning, mungkin bisa dibaca, bisa disimak. Jadi di sana juga menjelaskan mengenai analisis STP yang lebih lengkap. Sekian materi mengenai segmentasi pasar hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui forum diskusi, dan sudah ada pertanyaan yang saya post di forum. Tolong sampaikan pendapat kalian mengenai topik diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan selamat pagi.